Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Krisna Wicaksana Antara, NIM 2020101111031148. Kelas F. Di sini saya akan menjelaskan secara lisan tentang UAS yang dikerjakan secara tertulis kemarin. Eh, jadi, jadi yang pertama ini menjelaskan tentang kaidah keyakinan. Nah, di sini saya menjelaskan diartikan dalam ilmu yang tidak ada karena keraguan di dalamnya. Nah, jadi misalnya eh, suatu kepastian atau prasangka yang kuat terhadap suatu hal yang dikerjakan. Nah, cara jelasnya keraguan dan kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan, salah satunya dari keduanya. Nah, di sini kemudian ada macam kaidah keyakinan dan contohnya. Misalnya apabila seseorang telah yakin sebuah pakaian terkena najis, maka maka tetapi dia tidak tahu di bagian mana dari pakaian tersebut, maka ia harus mencuci pakaian itu seluruhnya. Karena kan kita tidak tahu bagian mana yang terkena najis. Takutnya di daerah yang eh, mungkin dari daerah yang susah di ini ya, tahu ya. Kemudian tentang apabila ada seorang yang telah yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka ia tidak boleh berwudu lagi. Selanjutnya, apabila seorang yakin bahwa wudhunya telah batal, akan tetapi dia ragu apakah dia telah berwudhu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudhu. Beda dengan yang kedua tadi ini. Oke, baik, ini nomor dua tentang kaidah kesukaran. Nah, di antara kaidah fikih yang menunjukkan kemudahan bagi Islam berikan adalah ketika datang kesulitan, maka Islam memberikan kemudahan. Ini contohnya ketika sakit, dia tidak bisa sholat sambil berdiri, maka boleh sambil duduk. Yang kedua ini, ketika wanita datang bulan, maka sholat gugur darinya. Jika ketika kita bersafar, kita diberikan keringanan mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, artinya mengerjakannya secara kosor. Gitu. Kemudian tentang konsep kaidah adat. Nah, konsep kaidah adat ini diatur di dalam urf sebelum Islam datang dan diarut di masyarakat pada saat waktu itu. Kebiasaan jahiliyah waktu antara lain membuat patung atau berhala dan menyembahnya, berjudi, mengundi nasib, meminum minuman keras. Islam datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini macamnya dari segi objek atau materi yang bisa dilakukan. Misalnya urf gauli. Di sini saya menjelaskan adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat kebiasaan. Itu. Kemudian dari segi ruang lingkup penggunaan urf. Nah, di sini ada dua. Saya menjelaskannya tentang adat atau urf umum dan kemudian urf khusus. Nah, yang umum ini kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama dimanapun ya. Nah, kemudian yang khusus ini kebiasaan yang dilakukan cuma sekelompok orang ditempatkan di tempat tertentu pada waktu tertentu. Jadi cuma segerombolan kelompok orang ya yang di tempat tertentu ini kalau khusus. Nah, kemudian yang ketiga ini dari segi penilaian baik dan buruk. Nah, yang pertama adat yang sahih. Adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya budaya yang luhur. Kemudian yang kedua, yang adat yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat yang meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan nilai agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Gitu. Kemudian tentang konsep-konsep dalam ini ya, konsep ijma.
Ijma ini di sini menjelaskan bagian dari hukum Islam dalam Islam Al-Quran dan hadis gitu. Dasar ini jadi dasar hukum yang digunakan. Para ulama menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar menetapkan ijma. Nah, misalnya contohnya kesepakatan para ulama dan mutajahid atau atas diharamkan minyak babi seperti itu. Kemudian yang kedua menghasilkan kesepakatan berupa membukukan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah sumber hukum Islam pertama Al-Quran. Kemudian tentang konsep qiyas. Nah, qiyas ini suatu tempat dari tempat sumber hukum Islam disepakati oleh para ulama di sini dan mujahid. Adapun ketiganya sumber hukum Islam lainnya yaitu Al-Quran, hadis, ijma. Secara bahasa kata qiyas berasal dari akar kata seperti itu. Nah, contohnya ini misalnya qiyas. Yang pertama menentukan narkotika sebagai barang khamar atau minuman yang memabukkan. Kemudian kedua, sewa menyewa ketika azan sholat Jumat memiliki hukum ruh. Ketiga, hukum membunuh manusia baik dengan benda yang ringan maupun berat. Gitu. Kemudian konsep istihsan. Nah, menurut pakar Al-Hasan Al-Bukhari Al-Hanafi bahwa istihsan perbuatan adil terhadap sesuatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya sesuatu yang lebih yang dan kuat yang membutuhkan keadilan. Contoh, bila seseorang memaafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan lalu lintas pada tanah itu ikut terbawa karena dikiaskan dengan menyewakan. Kemudian Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Dalam hal ini termasuk ijarah, musakoh, muzawarah, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ketiga ini kasus seorang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Nah, jadi contohnya di ini tentang istihsan. Kemudian tentang konsep istibhab. Melanjutkan keberlangsungan hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena adanya dalil dan bisa diubah bila ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Nah, di sini contohnya ini ada tiga. Yang pertama sifat aur yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci. Nah, sampai ada bukti yang menunjukkan apa itu air itu menjadi najis air. Nah, kedua, seorang harus tetap bertanggung jawab atas utang sampai ada bukti dia telah melunasinya. Jadi harus ada bukti. Setelah dia melunasinya itu harus ada buktinya. Yang ketiga ini terlepas tanggung jawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya. Seperti itu. Jadi harus mempunyai bukti agar bisa semuanya tahu gitu. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tino, ya kan? Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.